Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah dengan NPM 213100013. Saya mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddiqiyah Garut. Saya akan mempresentasikan materi tentang negosiasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Ridwan Munir. Arti kata negosiasi adalah sebuah aktivitas yang merundingkan atau membicarakan sesuatu. Pembicaraan atau perundingan tersebut dilakukan dengan pihak lain. Tujuannya dari aktivitas tersebut adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pengertian negosiasi menurut asal katanya adalah sebuah proses diskusi strategis. Proses diskusi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Caranya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam sebuah bernegosiasi. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dicapai adalah yang dianggap akan menguntungkan semua pihak yang ikut serta dalam negosiasi. Pihak-pihak atau orang yang ikut serta dalam kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Negosiasi umumnya digunakan di dalam dunia bisnis, tetapi banyak juga bidang lain yang menggunakan negosiasi dalam merundingkan sebuah hal. Beberapa contoh kegiatan negosiasi dalam aktivitas sehari-hari adalah seperti tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli, wawancara antara calon karyawan dan pihak perusahaan, kesepakatan bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan juga komunikasi antar negara dalam hal kerja sama bilateral. Adapun tahap-tahap negosiasi, yang pertama ialah perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui ialah perencanaan dan persiapan. Proses ini mengumpulkan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya ialah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua ialah menentukan aturan. Pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya ialah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga ialah penjelasan dan tawar-menawar. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling menguntungkan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Nah, ketika kita selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang keempat ialah penutupan dan implementasi. Tahap terakhir dalam melakukan negosiasi, semua sesuatu yang diputuskan secara bersama-sama. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah dokumen yang sudah disepakati. Yang kedua, meneliti kembali semua poin utama untuk menghindari salah paham. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas semua ketetapan dari pertunjukan yang ada. Yang keempat, membuat secara tertulis masing-masing pihak, kemudian mendatangani untuk kesepakatan yang sudah dirundingkan. Tahapan persiapan negosiasi. Dalam tahapan bernegosiasi, terdapat setidaknya 2 jenis tahapan dalam kegiatan bernegosiasi. Yang pertama ialah tahapan-tahapan persiapan negosiasi. Yang kedua ialah perundingan dalam negosiasi. Tahapan persiapan negosiasi yang pertama ialah tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling awal atau tahapan yang paling dasar dalam persiapan kegiatan bernegosiasi.
Pada tahap perencanaan ini, para negosiator harus tahu tujuan dan juga harus mengetahui target yang ingin dicapai dalam negosiasi yang akan dilakukan. Sehingga pada saat negosiasi berlangsung, tidak memakan waktu yang terlalu panjang untuk menyampaikan tujuannya. Kemudian, pada tahap ini juga para negosiator juga harus mengetahui dan memahami isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dengan baik. Negosiator juga perlu memprioritaskan hal yang akan ingin dicapai dan paling dibutuhkan terlebih dahulu, mengatur strategi, kemudian memperkirakan konsekuensi kegagalan. Contohnya seperti seorang penjual mainan akan merencanakan menjual barangnya dengan anak-anak kecil sebagai target penjualannya. Yang kedua ialah tahapan perorganisasian. Pada tahapan perorganisasian ini ialah untuk menerapkan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dengan melibatkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam kelompok dengan sistem pembagian kerja agar dapat lebih fokus untuk mencapai tujuan bersama secara sistematis. Dalam tahap ini, kelompok maupun individu yang melakukan negosiasi juga bertindak sebagai pengambilan keputusan yang akan dilakukan dengan pihak lawan dalam bernegosiasi. Contohnya, dari tahap negosiasi ini ialah perwakilan-perwakilan diplomatik yang terdiri menjadi beberapa bagian seperti duta besar luar biasa, duta besar, kuasa usaha, menteri, residen. Yang ketiga ialah tahapan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang dimaksud yaitu informasi yang mengenai isu-isu yang akan dibahas. Kemudian, informasi seperti prosedur negosiasi yang diperlukan, serta informasi yang terkait dengan pihak lawan, seperti kelebihan dan kelemahan lawan, yang nantinya akan memberi gambaran kepada negosiator mengenai celah-celah yang dapat diisi untuk mencapai kepentingannya. Yang keempat ialah tahapan memilih alternatif pilihan negosiasi. Ada 3 pilihan alternatif yang dapat digunakan. Yang pertama ialah pilihan pertama yaitu best alternative to a negotiated agreement atau disingkat dengan BATNA. BATNA sendiri merupakan pilihan alternatif yang standar bagi para negosiator. Jika pihak lawan tidak menerima tawaran dalam proses negosiasi, BATNA juga sebagai alat untuk memprediksi BATNA pihak lawan sehingga jika memungkinkan negosiator akan dapat membuka kembali negosiasi dengan tawaran-tawaran lain. Yang kedua ialah worst alternative to a negotiated agreement atau disingkat dengan WATNA. WATNA sendiri merupakan alternatif pilihan strategis untuk kemungkinan terburuk dari proses negosiasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan ditanggung oleh pihak negosiator. Dengan kata lain, WATNA merupakan alternatif pilihan di mana pihak negosiator lebih baik mendapat keuntungan yang lebih sedikit daripada tidak mendapatkan hasil sama sekali atau bahkan mengalami kerugian. Contoh dari WATNA ialah penjual yang barang dagangannya masih banyak, untuk menarik pembeli ia akan menurunkan harga jual barangnya dan memilih untuk mengambil keuntungan lebih sedikit daripada harus mengalami kerugian dan barang dagangan yang tidak terjual. Yang pilihan terakhir ialah was likely to a negotiated agreement. Materi selanjutnya ialah tentang strategi negosiasi. Strategi negosiasi yang pertama ialah kolaboratif atau win-win. Strategi negosiasi kolaboratif merupakan strategi yang dapat menguntungkan kedua pihak yang sedang bernegosiasi karena mencapai keuntungan maksimal. Strategi ini dapat juga disebut dengan kooperatif strategi. Seringkali strategi kolaboratif digunakan ketika pihak yang melakukan negosiasi
tahu bahwa kerjasama ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Untuk melakukan kerjasama dengan strategi ini, para pihak harus berkomitmen untuk dapat saling percaya, terbuka, dan kerjasama yang tinggi. Para pihak harus dapat saling mendukung dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua ialah kompetitif atau win-lose. Strategi negosiasi ini merupakan strategi yang lebih mementingkan hasil negosiasi daripada hubungan kerjasama. Hasil dari negosiasi ini lebih mementingkan keuntungan dan sumber daya pada negosiator yang menggunakan strategi ini. Strategi ini menjadi pilihan didasari oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan tidak memperdulikan konsekuensi di masa yang akan datang dari kerjasama yang terjalin. Strategi ini biasanya digunakan untuk menjalin kerjasama dalam jangka waktu yang singkat. Strategi kompetitif lebih cenderung terlihat seperti kompetitif yang ditandai dengan kurangnya rasa percaya kedua pihak yang dapat memunculkan konflik. Strategi ini bertujuan untuk menyudutkan pihak lawan agar menyerah dan menerima penawaran, dan dengan demikian pihak tersebut terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ialah accommodating atau lose to win. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan apabila hubungan dari sebuah kerjasama lebih diprioritaskan ketimbang hasil dari negosiasi. Negosiator yang menggunakan strategi ini lebih mempertimbangkan untuk membangun dan memperkuat citra kerjasama dan menganut prinsip apabila pihak kedua puas, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu juga, negosiator yang menggunakan strategi ini menargetkan sesuatu di masa yang akan mendatang. Pola pikirnya ialah kerugian yang disebabkan pada negosiasi sekarang akan menghasilkan keuntungan jangka panjang di masa yang akan datang. Strategi accommodating bisa digunakan untuk menghasilkan rasa saling ketergantungan. Strategi ini membuat keadaan seakan terus mengalah, menghasilkan kerugian, maka negosiator yang menggunakan strategi ini harus pandai dalam mengendalikan kerugian. Yang keempat ialah avoiding atau lose-lose. Strategi ini jarang digunakan oleh para negosiator, namun strategi ini dapat bermanfaat pada situasi tertentu. Strategi ini bukan bermaksud untuk rugi, tapi menghindari kerugian. Strategi ini biasanya dapat diperlakukan ketika dalam kondisi negosiasi yang terus memakan waktu, uang, maupun dapat mempertaruhkan hubungan kerjasama. Negosiator yang menguntungkan strategi avoiding berpikir bahwa kebutuhannya bisa dipenuhi tanpa harus melakukan negosiasi. Faktor pendukung lainnya yaitu hasil dari negosiasi yang bernilai sangat rendah, bahkan hubungan kerjasama yang tidak menjadi prioritas dibanding biaya yang harus dikeluarkan. Yang terakhir ialah compromising atau split the difference. Strategi ini merupakan gabungan dari beberapa strategi negosiasi yang bertujuan untuk memperhitungkan dan menganalisa efek dari negosiasi yang merangkap hubungan kerjasama dan keuntungan yang didapat dari negosiasi tersebut. Selanjutnya ialah strategi negosiasi. Yang selanjutnya ialah gaya negosiasi. Ada akomodatif. Ada 4 jenis gaya dalam negosiasi. Yang pertama ialah akomodatif. Jenis gaya negosiasi ini adalah kita memenuhi apapun permintaan dari pihak lawan kita. Gaya ini biasanya digunakan untuk menjaga hubungan jangka panjang. Misalnya,
kita memenuhi permintaan customer yang meminta tambahan diskon sebesar 10%. Untuk hubungan jangka pendek, hal ini mungkin akan merugikan kita. Tapi untuk jangka panjang, gaya ini bisa sangat efektif. Dari segi ketegasan, gaya ini memiliki tingkat yang paling rendah. Yang kedua ialah gaya kolaboratif. Gaya ini memperhatikan kepentingan dari lawan negosiasi kita. Kita memenuhi apa yang menjadi permintaannya, namun dengan tambahan syarat-syarat tertentu. Misalnya, pembeli meminta pengiriman barang yang ia beli agar dipercepat. Kita menyanggupinya, namun dengan konsekuensi ada tambahan biaya yang harus ia bayar. Yang ketiga ialah gaya persuasif. Gaya ini kita tidak peduli dengan yang menjadi kepentingan lawan negosiasi kita. Kita hanya fokus meyakinkan mereka agar mengikuti atau menerima atau memberikan apa yang menjadi keinginan kita, atau apa yang kita minta atau yang kita tawarkan. Cara ini dilakukan dengan cara membujuk dengan memberikan penjelasan-penjelasan atau alasan-alasan yang meyakinkan dia untuk mau menerima apa yang kita tawarkan. Yang keempat ialah gaya adversarial. Gaya negosiasi ini kita harus mengedepankan apa yang menjadi kepentingan kita tanpa sama sekali menghiraukan apa yang menjadi kepentingan dari lawan kita, bahkan sampai dengan mengorbankan kepentingan mereka. Gaya ini memiliki tingkat ketegasan yang paling tinggi dari ketiga gaya yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Materi yang terakhir ialah perilaku negosiasi. Menurut Jackman, 2005 memiliki perilaku yang tepat pada saat bernegosiasi bisa menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. Ketika berhadapan dengan lawan jenis, ada 4 macam perilaku. Yang pertama ialah asertif, yang kedua ialah agresif, yang ketiga ialah pasif, dan yang terakhir ialah manipulatif. Apa itu perilaku asertif? Negosiator yang memilih berlaku asertif dalam bernegosiasi akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan tulus. Berperilaku asertif berarti menerima karakteristik diri, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan berperilaku demikian, kita juga akan lebih mudah menerima keberadaan orang lain. Hasilnya, kita tidak perlu merasa mengalahkan lawan karena tidak merasa harus selalu menang. Yang termasuk perilaku asertif ialah seperti bertanggung jawab atas pilihan perilaku sendiri, menentukan batasan sehingga lawan mengetahui posisi mereka saat sedang bersama kita. Yang ketiga ialah berkomunikasi dengan jelas. Berperilaku asertif berarti memilih pendekatan yang positif dan proaktif. Perilaku ini berakar pada penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri. Berperilaku asertif berarti mau berkompromi dan bernegosiasi untuk mencapai hasil yang win-win. Yang kedua ialah perilaku agresif. Perilaku agresif ialah perilaku yang kompetitif. Tujuan utamanya ialah baik yang terlihat maupun tidak adalah untuk menjadi pemenang. Dalam kondisi ini harus seseorang yang kalah. Negosiator agresif biasanya mencapai tujuannya dengan mematahkan semangat lawan negosiasi atau mengabaikan perasaan, keinginan, dan hak mereka. Negosiator agresif tidak mau mempertimbangkan sudut pandang lawan. Ketika dihadapkan pada sebuah konflik atau konfrontasi, negosiator agresif akan menanggapinya dengan serangan balik secara terang-terangan. Perilaku agresif mengakibatkan reaksi emosional yang berlebihan. Ia memilih melakukan serangan verbal atau fisik, meninggalkan jejak perasaan sakit hati atau terhina. Orang yang berperilaku agresif seringkali tidak yakin dengan diri mereka sendiri dan menggunakan agresif sebagai mekanisme pertahanan dirinya. Yang ketiga ialah perilaku pasif.
Seseorang yang menunjukkan perilaku pasif biasanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya. Tipe orang seperti ini target dari taktik agresif yang telah disebutkan sebelumnya. Negosiasi pasif kurang percaya diri dan memainkan peran yang hampir tidak terlihat dalam negosiasi. Mereka akan menghindar dari keharusan mengambil keputusan karena merasa lebih mudah lepas tangan dan membiarkan lawan negosiasi melakukan atas nama mereka. Negosiator pasif memiliki cara pandang negatif. Hal itu membuatnya frustasi karena merasa tidak mempunyai kemauan atau mudah menyerah. Perilaku yang terakhir ialah perilaku manipulatif. Perilaku seperti ini kadangkala disebut sebagai agresif tidak langsung karena didasari oleh keinginan untuk menang dengan cara apapun. Dibandingkan dengan taktik agresif yang mencolok, perilaku tidak langsung lebih samar dan tersembunyi. Negosiator manipulatif selalu menyimpan tujuan terselubung, yaitu menempuh cara sendiri. Kebutuhan untuk memanipulasi berakar dari rasa takut jika tujuan yang dirahasiakan terbongkar. Rahasianya akan jauh lebih aman untuk mengontrol dan memanipulasi daripada harus menghadapi konfrontasi langsung. Berperilaku manipulatif juga berarti mendapatkan semua kebutuhan dengan cara licik, yaitu membuat lawan merasa bersalah jika tidak melakukan apa yang pelaku inginkan. Dari penampilan luarnya, karakter agresif tidak langsung mungkin tampak begitu menghormati lawan, tetapi sikap tidak sependapat yang tersembunyi sekalipun biasanya akan ketahuan. Orang yang berperilaku manipulatif seringkali mematahkan semangat lawan dan menggunakan kata-kata sinis untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Usaha untuk memperjelas atau mengklarifikasi mereka tanggapi dengan penyangkalan sehingga lawannya bingung, buntu, dan merasa bersalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan negosiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.